Apa sih ibadah pada Allah? Kuncinya satu, Allah ridho nggak dengan apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, apa kabar? Aku manggilnya apa ya? Mbak-mbak, ibu-ibu, apa kakak-kakak, adik-adik, sisters semuanya. Enaknya gimana ya? Sisters mungkin ya, karena ada kakak, ada adik gitu ya. Oke, mungkin secepat saja karena kita waktunya cuma 1 jam. Saya lebih ingin membantu sister semuanya untuk menyelesaikan masalah atau unek-unek atau kebingungan, kegalauan, what should I do gitu ya, dalam terutama mungkin dalam pekerjaan, dalam kehidupan apapun juga. Makanya temanya tuh kan menyelesaikan masalah semudah senyuman. Sekali senyum selesai gitu ya. Bisa nggak? Punya masalah senyum aja, habis itu selesai. Mungkin nggak? Oke, tapi ini saya cerita ya. Jadi ada seseorang itu datang ke saya. Ini baru kemarin. Ini ada ya, kedengaran. Oke, jelas ya kedengarannya. Jadi kayak penyanyi mesti begini. Jadi dia datang ke saya, dia dengan nangis-nangis dia bilang, aduh Mbak Desi aku tuh udah nggak tahan, pokoknya pengen cerai, sudah nggak tahan. Terus antar saya ke KUA, ya pokoknya ke mana tuh yang untuk perceraian itu. Terus saya bilang tunggu kita ketemu dulu. Nah, singkat cerita waktu dia ketemu, dia ditelepon, waktu kita ketemu dia ditelepon cucunya katanya, karena seumuran saya ya. Jadi ditelepon cucunya katanya panas, jadi minta anterin gitu anaknya itu. Terus oke Mbak, kalau gitu waktu kita sebentar. Saya hanya bilang, kalau Mbak cerai itu one click Mbak, ke KUA selesai dan. Gampang sekali. Tapi saya tanya, di usia perkawinan yang 40 tahun ini, Mbak lanjut pahalanya mau dapat dari mana? Ini nggak bicara masalah nih, nggak bicara kenapa-kenapanya. Pahalanya dari mana? Karena kalau dia menikah lagi udah usia 60-an, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin sih, artinya sedikit kecil kemungkinan. Ya kan? Sementara suaminya zolim, dia nggak akan dapat apa-apa. Terus lingkungan dia itu yang nggak dekat dengan Allah. Mau dapat pahalanya dari mana? Sisa hidup. Itu yang tadinya meraung-raung langsung dia diam, berhenti. Terus nggak berapa lama nangis lagi. Nangisnya itu, ya Allah, Allah tuh sayang sekali sama aku. Untung aku nggak tergesa-gesa. Artinya setelah itu ya udah bisa senyum. Itu maksudnya tersenyum, menyelesaikan masalah. Padahal dia 40 tahun menikah. Saya bilang tapi kalau sudah mengambil keputusan tidak bercerai dan mau beribadah, ada strateginya, nggak bisa terus ya udah aku lanjut aja tapi terus tidak ada yang dirubah gitu ya, nggak bisa juga. Tapi tetap masalah itu ada penyelesaiannya dengan mudah. Di mana? Jadi saya dulu sedikit cerita aja. Saya dulu tuh sekuler, Sekuler itu memisahkan antara kehidupan saya pribadi dengan agama saya. Jadi kalau sholat tuh ya sholat aja karena saya muslim. But I don't know, tapi saya tidak tahu sholat tuh buat apa. Terus kalau saya puasa, ya udahlah ikut puasa karena keluarga saya puasa. But I don't know puasa itu untuk apa. Artinya suruh bertakwa, oke lah takwa. Pokoknya saya Islam aja. Tapi saya nggak tahu hidup itu buat apa. Sampai satu titik saya nanya sama ya sampai Allah izinkan saya memberikan petunjuk pada saya, sehingga setelah saya paham gitu ya, setelah mempelajari kehidupan, kunci hidup itu apa, oh subhanallah ya, ternyata I was so stupid. Saya tuh sedikit sekali ya pemahamannya tentang kehidupan ini. Padahal kita yang ngejalanin
Sekarang gini, nah ini kan di TV kebetulan ya. Kalau TV ada film, kan ada peran utama. Kira-kira kebayang nggak nih, sister semuanya ini adalah peran utama dalam kehidupan yourself. Ya, bisa kebayang nggak kalau kita ditunjuk jadi peran utama, tapi kita nggak tahu mesti ngapain? That's the problem. Itu kuncinya. Kita nih peran utama, paling tinggi dibayar dari pemain yang lain. Keluarga kita tuh adalah pemeran pembantu. Figurannya ya masyarakat luas. We are the main actor. Ya, kalau kita nggak tahu what we have to do, that's the problem. Bagaimana kita mau dibayar mahal? Kita nih dibayar mahal, masing-masing kita ini dibayar mahal oleh Allah. Sangat mahal. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Kita semua sudah diciptakan sebaik-baiknya. Tapi lalu kata Allah apa? Setelah itu aku rendahkan serendah-rendahnya. Kecuali, nah berarti ada syaratnya untuk keep mahal, dibayar mahal sama Allah, itu ada syaratnya. Yaitu apa? Kita tahu kita ini siapa. Sehingga kita kenal Allah itu siapa. Contoh, sister semuanya kerja di sini, itu ada aturannya. Masuk jam berapa, Bu? Jam 9. Kalau Ibu masuk jam 10 setiap hari, kira-kira konditanya baik apa enggak? Tidak kan? Kecuali memang kerjanya fleksibel, biasanya kalau TV itu fleksibel ya. Tapi kalau kantoran yang murni kantoran, pasti ada aturan. Even yang fleksibel pun ada aturannya, ya kan? Kalau kita melanggar itu terus, karena kita nggak tahu, bukan kita nggak mau. Oke, saya pikir pokoknya saya udah pegawainya MNC, saya nggak tahu nih kalau aturannya kayak gini. Itu akan nabrak sana nabrak sini, bukan? Kita akan menjadi bermasalah. Exactly the same as life. Hidup kita tuh seperti itu. Simple. Kalau kita tahu kuncinya, whatever problem saya tanya, ada nggak, boleh nunjuk ya, saya kasih hadiah. Ada nggak di antara sister semuanya yang nggak punya masalah? Oh, berarti sama dengan saya ya. Saya pikir ada yang luar biasa. Berarti apa? Kita semua kan punya masalah. Tapi ada bedanya, ada yang stres, ada yang depresi, ada yang sampai luar biasa, ada yang sampai mau bunuh diri dan sebagainya, tapi ada yang tenang, ada yang dia menyelesaikan, bahkan membantu orang. Itu kan cuma beda dikunci, kefahaman atau tidak. Mungkin itu kuncinya. Jadi benar-benar kita bisa buktikan pada diri kita sendiri, ya, menyelesaikan masalah semudah senyuman itu betul-betul ada. Bukan hanya anekdot atau slogan atau tema aja. Kita buktikan sekarang sama-sama. Mungkin lebih baik teman-teman atau sisters kalau punya pertanyaan kita jawab langsung aja. Mungkin itu ya, karena waktunya terbatas. Silakan, ada yang mau sharing, ada hadiahnya loh. Wow. Ayo coba siapa yang mau sharing pada kesempatan ini. Mungkin menanyakan masalah mungkin ya. Ya, silakan. Silakan nama dan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, ini kodarullah suami saya lagi mungkin di tahap stres atau overwork ya, terlalu banyak tekanan dari kerjaannya. Nah, saya sebagai istri kadang saya bingung saya harus ngapain, karena suami saya itu tipe yang kalau ada apa-apa belum selesai masalahnya itu belum cerita, jadi hanya mengekspresikan kayak dari terlihat itu nggak mau diganggu dulu. Sedangkan saya sebagai istri pengen coba untuk bantu, apalagi kalau misalnya udah sampai ke tahap yang dia kadang suka bilang aku udah nyampe nggak punya keinginan, maksudnya kayak aku lagi di tahap yang nggak ada gairah, nggak ada keinginan kayak apa, udah kalau mau kerja udah kerja aja, nggak ada semangat lagi, dan itu mulai jadi berefek ke dalam rumah tangga. Kayak misalnya contohnya kalau ada something tentang kerjaannya gitu, misalnya ada pesan atau ada apa, dia langsung backup, langsung jatuh banget gitu, dan auranya langsung kayak gelap. Nanti saya sebagai istri kayak
harus bagaimana ya. Terus kalau misalnya mungkin saya dulu juga pernah ngalamin hal itu atau teman-teman juga, kalau kita berada di posisi yang seperti itu kayak udah nggak punya semangat, udah nggak punya gairah untuk, udah kayak bingung harus ngapain, itu harus seperti apa ya untuk menyelesaikannya. Oke, bismillah. Sebagai istri harus gimana dulu, itu saya jawab dulu ya. Sister semuanya tahu nggak, kita kan kita perempuan semua ya. Perempuan itu Allah ciptakan untuk apa? Ada yang tahu? Apa? Oh, oke. Oke, ada yang tahu? Saya kasih hadiah, gantian. Nggak ada yang tahu? Oke. Insya Allah setelah keluar dari ruangan ini, sister semua jadi tahu sehingga lebih semangat ya. Jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah ya. Kemudian selama 7 tahun kurang lebih gitu ya, sendirian. Ya, sendirian walaupun name it, surga apa kurangnya coba, ya kan? Semuanya ada. Tapi kok galau gitu ya Nabi Adam itu kalau bahasa kita. Lalu sebetulnya bukan Allah melihat kesian, enggak lah, Allah yang menciptakan. Jadi Allah memang buat laki-laki itu menjadi galau kalau tidak ada perempuan. Gitu ya. Jadi setelah itu Allah ciptakanlah Hawa. Suatu hari Nabi Adam tuh bangun, ya, bangun kaget dia melihat seseorang yang beda dengan dirinya. Siapa kamu? Gitu. Saya adalah Hawa. Kalau bahasa kita sekarang, ngapain kamu di sini? Gitu ya. Untuk apa kamu di sini? Saya untuk apa? Menenangkanmu. Ya, jadi kita semua ini untuk menenangkan. Terus gimana kalau kita nggak tenang? Tenang, ada ininya, ada apa namanya tipsnya ya untuk kita bisa selalu tenang ya. Keren banget loh, kita tuh punya peran yang luar biasa yang di zaman sekarang ini agak sulit ya, kita bisa menjadi apa namanya, menjalankan apa yang kita diamanahkan gitu ya, kita tuh menjadi tenang. Contohnya adalah ada di mana apa namanya, Mbak, di saat Rasulullah SAW itu ditentukan sebagai nabi. Saat pulang dari Gua Hiro itu ke rumah, selimuti saya. Coba kalau perempuannya tidak bisa menenangkan. Khadijah radhiyallahu anha, kalau tidak menenangkan, wah kenapa kamu? Disantet ya atau apalah. Ya kan? Tapi tenang. Kamu tuh orangnya berderma, kamu baik sama orang, kamu taat pada Allah. Tenang, pasti ini sesuatu yang baik buat kamu. Diselimuti, disayang. Makanya walaupun sudah meninggal, Rasulullah itu tidak akan pernah lupa jasanya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, bagaimana dalam kondisi Mbak ini untuk menenangkan suami? Jadi suami itu kan kalau tadi bilangnya nggak memperlihatkan kecuali sampai udah parah lah istilahnya seperti itu ya. Nah, sebetulnya nggak juga. Istri punya peran bisa melihat. Kan istri yang sehari-hari ya. Jadi kita bisa melihat sebetulnya nih suami saya tipenya seperti ini. Jadi perlu bukan diajak ngobrol, dipancing gitu. Karena kan ketenangan suami itu insya Allah keberkahan keluarga. Ya tadi kan Mbak bilang ya kalau udah down gitu ya pengaruhnya kemana-mana gitu kan ya. Nah sebelum itu kita bisa nih melakukan preventif. Jadi misalnya kalau sudah kurang tenang gitu ya, sudah ada gloomy gitu, kita dia kesukaannya apa, ya misalnya kalau dia sukanya makanan kita masakan, kita bikinkan teh hangat itu, jadi sebelum down tuh dia udah home sweet home, ya whatever stress di kantor, tapi I have good family gitu, ya yang bisa menenangkan saya gitu. Jadi di situ sebetulnya kuncinya supaya laki-laki itu tidak kemana-mana juga sih, ya. Jadi bagaimana dia di rumah itu menjadi surga buat dia. Saya mau ngobrol sama istri saya. Mungkin bisa jadi dia diam itu karena ya untuk apa sih istri saya juga bekerja, mungkin dia juga punya stres gitu kan ya mungkin ya, sehingga dia nggak mau share gitu. Nanti terbuka aja Mbak.
even saya bekerja gitu ya, tapi mungkin kita bisa sharing. Jadi ada 5 kunci deh jadi istri. Pertama adalah best cook. Kalau 5 ini dipegang oleh kita nih yang single lila, yang belum menikah dan sudah menikah bisa kita ambil sama-sama ya untuk persiapkan nanti. Pertama adalah best cook. Sebagai chef, pemasak terbaik. Suami suka apa? Kalau kita walaupun nggak suka makanan itu, ya itulah ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan di dunia ini untuk kerja mati-matian, untuk heboh, untuk panik, untuk cakep, untuk ganteng, segala macam, enggak. Ibadah kepada Allah. Apa sih ibadah kepada Allah? Kuncinya satu, Allah ridho nggak dengan apa yang kita lakukan. Kita nafas ini untuk apa? Oh, supaya saya bisa bekerja lebih baik lagi, supaya saya bisa membangun perusahaan ini melalui saya, supaya bisa menjalankan amanah melalui dalam perusahaan ini. Ya, semua itu bisa menjadikan Allah ridho. Every single breath, nafas kita itu bisa kita lakukan. Jadi kembali lagi untuk ke suaminya itu, gimana caranya enjoy bareng. Jadi bukan saya menyelesaikan masalah suami aja sayanya enggak. Masalah saya siapa yang dengerin gitu, nggak begitu juga, enjoy bareng. Iya kalau kerja tuh ternyata begini ya, udah santai aja yuk kita ngapain yuk misalnya. Ya jadi sister juga mesti perhatikan ya sesuatu masalah ya, apa yang ini garis merahnya ya, apa yang kita fokuskan itu akan berkembang. Kalau kita fokus pada masalahnya pasti berkembang. Makanya ada pepatah mengatakan kalau curiga jangan dicari kebenarannya. Karena seolah-olah akan ditunjukkan. Bisa jadi itu syaitan yang menunjukkan, padahal tidak seperti itu. Ya, jadi kalau kita fokus misalnya kalau kita ada masalah, segeralah bersyukur untuk hal-hal yang sedang di luar masalah itu. Misalnya, masalah stres dalam pekerjaan. Oh, alhamdulillah saya masih punya pekerjaan. Alhamdulillah saya masih punya keluarga ini. Alhamdulillah saya masih sehat, nggak perlu sakit-sakitan. Saya masih juga bisa bekerja. Alhamdulillah saya punya anak. Alhamdulillah saudara saya ini. Alhamdulillah orang tua, banyak sekali disyukuri. Karena kata Allah, janji Allah. Ya kita ini kan cuma hamba ya. Janji Allah, janji pencipta kita. Barang siapa bersyukur dia akan ditambah kenikmatannya. Sehingga apa? Untungnya kalau kita banyak bersyukur, masalah yang besar menjadi kecil karena fokus kita bukan di masalah itu. Fokus kita adalah di karunia Allah yang lain. Karena setiap kita pasti punya masalah. Ya.